Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, seperti hari ini cerah. Semoga semuanya sehat ya, Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Ibu, terima kasih ya, Bu, sudah menyempatkan diri untuk ngobrol santai dengan saya hari ini. Kita Iya Bu. memiliki waktu tidak lama kok, hanya beberapa menit saja. Kira-kira apa nih, Bu, yang mau kita bicarakan pada pagi hari ini? Sebenarnya ada hal yang mengganggu pikiran saya saat ini Bu. Di Ya. kelas yang saya wali kelasnya Bu. Mm-mm. Sebenarnya ini masalah mereka di kelas 8 dahulu, cuma belum selesai. Anak-anak ini punya kebiasaan yaitu ikut komunitas STM. Komunitas ini yaitu stop mobil truk. Jadi mereka nyetop mobil truk, mereka ikut naik, kemudian berhenti di mana gitu, nanti pulangnya naik truk lagi, begitu. Jadi kadang sampai nggak sekolah Bu, gara-gara ikut yang begituan. Oh, gitu ya, Ibu ya. Iya. Ini SMP ya, Bu ya? Iya, SMP Bu. Oh, begitu ya. Kelas 9 yang saya ini. Oh, jadi yang Ibu ampuh kelas 9. Iya, kelas 9. Oke, Bu. Jadi di percakapan kita kali ini kita akan membahas tentang anak Ibu yang tidak sekolah hanya Iya. karena ikut komunitas STM atau yang menyetop mobil, lalu mereka naik dan ikut kemana mobil tersebut berjalan, Bu ya, sehingga tidak sekolah. Bukan begitu ya, Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Itulah yang bikin mengganjal pikiran saya saat ini. Cemas jika terjadi apa-apa pada mereka. Apalagi tidak hanya anak laki-laki Bu, anak perempuan juga ada yang ikut seperti itu, kan bahaya banget ya Bu ya. Iya, jadi mereka itu apalagi udah kelas 9, seharusnya fokus ke sekolah, kan udah mau ujian sekolah kan Bu. Tapi ini malah ikut komunitas begini, komunitas top mobil ini. Selain membahayakan mereka, juga kan membahayakan masa depan pastinya lah Bu ya. Ya, seharusnya di kelas 9 itu mereka harusnya Bu ya lebih fokus ke sekolah ya, untuk mempersiapkan ujian sekolah, tapi malah asik bermain dengan kebiasaan atau dengan dunia mereka, begitu ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Harusnya di sini saya sudah bisa mengarahkan anak-anak ini kemana nantinya, mau ke SMA atau ke SMK. Jika mereka ngambil ke SMA nanti jurusannya apa, IPS atau IPA gitu. Tapi mau bagaimana Bu, mau pergi ke sekolah aja motivasinya sangat kurang. Mereka tidak diantar begitu Bu. Di sini sebagian besar itu sudah bawa motor sendiri Bu. Jadi tidak diantar atau naik ini Bu, naik angkutan umum, jarang diantar. Jadi yang melakukan kegiatan tersebut memang apa namanya, karena keinginan mereka, bukan karena tidak ada tempat apa namanya fasilitas kendaraan untuk berangkat ke sekolah, bukan. Bukan Bu, memang karena komunitas mereka. iya, ikut yang begituan. Banyak Bu, di kelas saya terutama paling banyak. Baiklah Ibu, jadi dari pembicaraan kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya lakukan itu, saya ingin sekali membantu mereka Bu. Saya ingin memotivasi mereka dan ingin mendorong untuk agar mereka itu bisa memotivasi diri mereka sendiri, bisa menyadarkan diri mereka sendiri. Kalau saya bisa bikin mereka termotivasi dan mereka memotivasi sendiri, adanya kesadaran diri. Jadi saya akan mudah gitu membimbing mereka ke depannya gitu Bu. Iya, baik. Itu yang saya inginkan sih Bu ya. Menyimak dari hasil bincangan kita tadi Bu, minimnya semangat belajar siswa Ibu itu ya ditunjukkan dengan mereka sering bolos, atau kita boleh tahu Bu, seminggu itu berapa kali anak-anak
tidak sekolah biasanya, dan bentuk motivasi apa sih yang akan Ibu berikan kepada anak-anak tersebut? Hmm, kalau seminggu itu bisa 2 sampai 3 hari, Bu, tidak Masya masuk Allah. sekolah. Iya. Ah, motivasi yang ingin saya berikan itu dengan pencerahan ke depan kali ya, Bu. Ah, jika mereka rajin sekolah itu apa hal positifnya yang jika mereka rajin sekolah dan mengajak mereka untuk melakukan hal-hal positif seperti menggali bakat mereka dengan menekuni ekstrakurikuler yang mereka sukai, serta dampak apa yang mereka dapatkan jika mereka jika mereka itu terus melakukan hal ini, seperti tidak sekolah karena ikut STM ini gitu. Iya, Jadi dengan seperti itu ada upaya saya untuk menimbulkan kesadaran dari mereka, Bu. sangat memprihatinkan ya Ibu ya, generasi Iya, penerus kita. Bukannya sekali. sibuk mengukir prestasi atau apa namanya mengejar supaya akademiknya bagus, malah mereka menyibukkan dengan kegiatan seperti itu. Padahal kalau seumpamanya mereka mau dengan mengikuti ekstrakurikuler apa yang Ibu bilang tadi. Iya. Jadi sekarang kira-kira jika nih ada skala dari angka 1 sampai 10, motivasi dan tingkat kesadaran anak-anak Ibu itu berada di skala berapa ya gitu? Menurut saya anak-anak saya ini masih di angka 2, Bu. Minim sekali ya, Bu ya. Jadi karena rela-rela tidak sekolah hanya untuk ikut stop mobil, jalan, balik lagi naik truk lagi yang kita nggak kenal itu supirnya siapa gitu. Dan nggak ada manfaatnya sama sekali, Bu. Sangat memprihatinkan. Menyampaikan sekolah bukan begitu ya Bu, hanya untuk kegiatan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Iya, Bu, betul banget. Mungkin mereka juga kali sudah lupa dengan cita-cita mereka. Masya Allah Bu, lebihnya sekali ya. Itulah kenyataan yang ada di sekolah. Tadi kan Iya. Ibu sudah memposisikan mereka di angka 2. Sebenarnya Ibu ingin mereka di posisi berapa Bu ya? Sepertinya di angka 7 sampai 8 itu sudah bagus banget kayaknya menurut saya, Bu. Ya, Karena di sini minim banget. betul Bu. Apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu mereka supaya bisa mencapai angka dari 2 ke 7 atau 8 itu sungguh target yang tinggi ya Ibu ya. Luar biasa. Usaha dan apa yang Ibu lakukan dalam hal ini? Pokoknya ekstra ya ini ya, Bu ya, dari 2 ke 8 yang akan saya lakukan itu sudah ada sih saya rencananya, Bu, untuk melakukan pendekatan, selalu memantau perkembangan mereka, mungkin lebih perhatian lagi dengan mereka. Ya pastinya pendekatan secara intens lah, Bu, biar mereka bisa terbuka dengan saya. Iya, begitu ya Bu. Iya. Menurut Ibu, pendekatan atau perlakuan apa sih Bu yang membuat anak-anak tadi di Ibu supaya mereka merasa lebih diperhatikan sehingga mereka nantinya akan bisa lebih terbuka kepada Ibu gitu. Nah itu dia, Bu. Sebenarnya saya ini masih ragu apakah anak-anak ini akan terbuka dengan saya, dengan jika saya melakukan pendekatan dengan mereka. Itu yang saya masih bingung, mau nggak sih mereka ini bercerita dengan saya. Kalau mereka sudah terbuka kan akan lebih mudah saya masuk hal-hal yang positif dengan mereka, Bu. Iya, betul Bu ya. Jadi menurut pengamatan Ibu, ketika di kelas anak-anak setelah yang tadi menurut Ibu tadi sudah di kelas 9 begitu, dengan perlakuan apa sih Bu supaya mereka menjadi lebih nyaman dengan Ibu?
Menurut saya sih dengan meluangkan waktu untuk menanyakan hal apa yang sedang tidak baik-baik saja, atau hal apa yang mereka sukai, ini sebagai bentuk empati saya, sehingga dengan seperti itu menurut saya mereka merasa diperhatikan, merasa nyaman, kemudian dengan selain itu juga menumbuhkan keterbukaan mereka terhadap saya. Mungkin di sela-sela pelajaran juga saya harus menyisipkan kompetensi sosial emosional untuk melatih mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Dan sebagai bentuk observasi saya ya Bu ya, jika terdapat hal yang membuat mereka sedih, kan kalau dengan KSE di pembelajaran kan lagi sedih Bu. Nah mungkin ketika saya tahu dia itu lagi sedih, bisa saya panggil nanti setelah pembelajaran, apa sih yang membuat mereka sedih gitu. Jika mereka sudah nyaman, sudah terbuka, yaitu tadi Bu, akan lebih mudah gitu saya untuk memberi pengaruh baiknya, memotivasi mereka, dan mereka juga akan merasa terbuka dan nyaman lah dengan saya. Seperti itu sih menurut saya Bu. Iya, bagus sekali Bu. Dengan meluangkan waktu untuk sharing kepada anak-anak tersebut tentang apa yang mereka sukai, terus pembelajaran apa yang mereka sukai, atau hal apa yang akhir-akhir ini membuat mereka merasa sedih, dan ibu juga akan berusaha menyisipkan peningkatan kelas SE dalam pembelajaran ini sebagai bentuk pendekatan ibu ya terhadap betul Bu ya. Jadi gimana Betul. sih? Ya, bagaimana sih Bu? Ya, ibu bisa melihat kemungkinan itu bisa dilakukan atau tidak begitu? Menurut saya bisa Bu, dengan saya meluangkan waktu untuk mereka sharing dan meningkatkan mutu pembelajaran saya dengan banyak belajar tentang pembelajaran yang berpihak pada murid pastinya ya Bu. Kemudian tidak hanya dengan menunjang pembelajaran mereka saja dengan akademik, saya juga harus bisa meningkatkan kompetensi emosional dan sosial mereka gitu, dengan berusaha untuk meningkatkan kesadaran diri mereka, kesadaran sosial dan lain-lain ya Bu ya. Jika mereka sudah merasa nyaman pada saat pembelajaran, udah bisa hadir sepenuhnya, kan lebih enak ya Bu belajarnya gitu. Selain itu juga selain mereka bisa fokus belajar, mereka juga bisa terlatih gitu mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu Bu. Betul. Bentuk waktu seperti apa nih yang akan ibu berikan kepada mereka? Mungkin bentuk waktu ya dengan meluangkan waktu sharing ya Bu ya, secara individu. Jika saya tahu ada, mengidentifikasi lah anak-anak yang kira-kira perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Jika jam pelajaran sudah selesai dan saya ada jam kosong, mungkin bisa saya panggil untuk melakukan sharing ya Bu ya. Oke. Kemudian ya pastinya satu lagi sebagai bentuk observasi saya, anak ini baik-baik saja, bahagia atau sedih, ya dengan melakukan peningkatan KSE dalam proses pembelajaran Bu. Menurut saya seperti itu ya Bu ya. Jadi pendekatan KSE-nya itu lebih Ditingkatkan ya. ya, Iya. sesuai dengan pola perilaku dari yang ibu rasakan tadi ya Bu ya. Iya. Anak sekolah malah lebih tertarik ke itu, ikut SLM. Padahal itu nggak ada manfaatnya sama sekali ya Bu ya. Iya. Kapan nih rencananya ibu akan memulai melakukan pendekatan tadi? Sepertinya secepatnya ya Bu ya. Jika saya lebih cepat melakukan ini, akan lebih cepat juga kita mendapatkan dampak baiknya ya Bu. Ya rencana saya minggu-minggu inilah Bu. Semangat Ya. Perlu penanggulangan yang cepat Bu, peserta didik yang demikian. Bahaya. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu. Iya betul Bu. Salut saya Bu. Lanjutkan. Dari pembicaraan ini kira-kira apa sih yang akan ibu inginkan atau yang ingin didapatkan kira-kira Bu?
Dari perbincangan ini alhamdulillah saya jadi tahu, Bu, Hmm. hal apa yang akan saya lakukan untuk memotivasi siswa saya ke sekolah. Iya, Dengan memberikan kenyamanan, sehingga mereka dapat terbuka dan akan mudah untuk saya memotivasi mereka dan menuntun mereka untuk memotivasi mereka sendiri. Yang pastinya saya harus bisa memberi lingkungan yang nyaman untuk mereka, gitu Bu. Baik di sekolah, di kelas atau di luar kelas iya, gitu. iya, baik. Tugas yang sangat berat sebenarnya Ibu, namun sangat mulia. Kalau bukan Ibu dan kita sebagai tenaga pendidik, siapa lagi yang akan membantu mereka ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Iya, Dari angka 2 ke 8 ini Bu, menuju 8 insya Allah. iya, Semoga berjalan lancar ya Bu. harus semangat Ibu. Siap Bu. Diluruskan niatnya. Semoga Iya, Ibu sukses ya, amin. dilanjutkan. Saya Iya, terima penasaran kasih Bu. ini Bu, bagaimana hasil selanjutnya. Iya Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait apa namanya hasil dari coaching kita hari ini. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya, Terima saya jadi kasih. merasa lega. Syukurlah Ibu. Baik Ibu, itu tadi perbincangan singkat kita. Mudah-mudahan bisa melegakan atau mencerahkan hati Ibu. Semoga nanti Amin. yang Ibu rencanakan bisa berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Iya, Ibu atas sama, waktunya. sama-sama Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.